Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi rekan-rekan semuanya. Untuk mahasiswa yang saya cintai, yang saya banggakan, baik itu di kelas reguler maupun di kelas reguler pagi dan reguler sore ya. Selamat pagi semuanya. Oke, untuk pertemuan kali ini kita akan belajar tentang perencanaan dan pengendalian. Otomatis kalau ada perencanaan dan pengendalian yang di sini adalah tentang anggaran. Semua kalau sudah ada anggaran artinya kita juga harus membuat suatu perencanaan. Mau dibawa kemana nih kalau anggarannya sudah ada nih di depan mata kita nih. Jadi kita harus membuat rancangan pengeluaran. Nah, untuk rancangan pengeluaran itu semuanya berawal dari suatu perencanaan. Baiklah rekan-rekan, kita akan belajar di akuntansi manajemen tentang perencanaan, pengendalian dan juga di sini terkait dengan anggaran. Saya untuk pembelajaran ini ya, ini adalah materi yang kesekian kalinya ya. Ini setelah UTS, jadi kita masih harus lebih banyak lagi nih untuk penghitungan, untuk pembelajaran selanjutnya ya kita perlu lebih fokus lagi itu ya. Nanti kita juga akan belajar tentang suatu pasar saham dan lain sebagainya. Untuk perencanaan dan pengendalian dan juga nanti ada anggaran, kita harus tahu terlebih dahulu apa sih itu yang namanya perencanaan, kemudian pengendalian, kemudian apa saja yang ada di dalam anggaran. Perencanaan itu adalah sesuatu yang harus ada nih, sebelum kita melangkah ke step-step selanjutnya ya. Jadi bagaimana sih kita itu memandang ke depan ya untuk melihat apa yang akan dilakukan, yang seharusnya dilakukan agar semuanya itu terwujud sesuai dengan tujuan. Tujuan kita itu, tujuan antara satu orang dengan orang lain itu berbeda-beda. Nah, bagaimana sih tujuan saya, ini tujuan pribadi saya biar tercapai. Sama saja dengan halnya perusahaan. Bagaimana bisa mencapai tujuan? Maka di situ diperlukan suatu perencanaan. Nah, pengendalian itu bagaimana sih melihat tatapan mata kita yang sejauh ke sana, kita harus melihat untuk pengendaliannya. Kalau kita tidak ada pengendalian, maka nanti akan terjadi sesuatu yang tidak diharapkan, terjadi loss. Ya. Kurang adanya greget ya untuk mencapai suatu tujuan. Semuanya dibutuhkan pengendalian, yaitu dengan melihat latar belakang, kemudian menentukan apa yang sebenarnya telah terjadi dengan membandingkan dari yang direncanakan sebelumnya dan yang sudah dilaksanakan, menjadi pembanding bagaimana kita bisa mengendalikan. Jadi kalau sesuatu diawali perencanaan kemudian diselesaikan sampai selesai itu tercapai tujuan, kemudian kita akan mempunyai rencana lagi dengan hal yang tidak jauh beda dengan yang sebelumnya, maka kita akan melihat hasil yang sebelumnya. Nah, ini nanti akan bisa membandingkan bagaimana sih untuk ke depan itu lebih efektif, lebih efisien lagi. Jadi kalau yang pertama itu tadi bisa dijadikan pengalaman untuk melangkah selanjutnya, maka berikutnya itu akan lebih enak lagi. Jadi kalau kita dari awal kita ada kegagalan ya, itu jangan jadikan suatu persoalan ya, karena kegagalan itu adalah langkah berikutnya untuk menatap ke yang lebih mantap lagi ya, yang lebih pas lagi. Begitu. Jadi untuk di pengendalian ini itu dapat menyesuaikan anggaran nih ya, untuk melihat ke masa depan yang harus lebih baik lagi. Sekali lagi harus lebih baik lagi dan melangkah selanjutnya harus lebih baik lagi. Maka pekerjaan kita itu dalam mengelola anggaran ataupun kita mempunyai dana nih, ya, mempunyai modal, maka nanti akan terbagi secara maksimal ya. Nah, anggaran itu adalah komponen kunci dari suatu perencanaan, di mana rencana keuangan itu untuk masa depan
dalam mengidentifikasi tujuan dan tindakan. Jadi kalau sudah ada anggaran nih, ini anggaran sudah ada nih, maka kita harus membuat plan. Mau dikemanakan nih anggaran yang ada itu ya. Jadi kalau dikatakan seseorang belum menerima uang, belum ada uang tapi sudah punya angan-angan gitu ya, mau merengreng, ini uang belum ada di tangan nih, baru di dalam bayangan aja, ini udah banyak yang merengreng, ini membuat suatu rencana mau ke sini mau ke sini. Nah, itu semuanya diperlukan pengendalian gitu ya. Rencana yang strategis itu dengan cara mengidentifikasi strategi-strategi untuk aktivitas dan suatu operasi untuk yang masa depan. Nah, rencana strategis itu yang paling bagus adalah rencana jangka panjang, misalnya 5 tahun. Jadi kalau kita mau melangkah nih, kita pikirkan dulu nih rencana jangka panjangnya ini untuk ke depan ke sana. Kita mau membuka suatu usaha, kita harus berpikir ke jangka panjang terlebih dahulu ya. Kalau untuk jangka pendek ya hanya mendapatkan keuntungan sudah itu sudah ya. Tapi kalau kita itu berpikir ke jangka panjang terlebih dahulu ya. Oh berapa tahun, 5 tahun ke depan di sana akan seperti ini. Nanti kemarin kalau kita mempunyai lokasi yang strategis akan seperti ini nih. Gitu. Oh lokasi kita tidak strategis, rencana ke depan untuk jangka panjangnya seperti apa. Jadi kita itu berencana untuk jangka panjang terlebih dahulu ya. Nah strategi umum yang diterjemahkan di sini adalah ada untuk jangka panjangnya baru ke jangka pendek. Jangan dibalik ya, tujuan jangka pendek dulu gitu. Jangan ya, kita harus melihat jangka panjang terlebih dulu baru ke jangka pendek gitu. Nah, di sini suatu saya gambarkan di sini ada perencanaan dan juga pengendalian. Apa sih yang akan direncanakan ya? Rencana strategis dalam pencapaian suatu tujuan, suatu maksud. Itu di sini rencana strategisnya pertama tadi adalah tujuan jangka panjang ya. Kemudian di sini setelah tujuan jangka panjang itu sudah ada gambarannya, sudah diidentifikasi, maka larilah ke jalan ke jangka pendek. Tujuan jangka pendek apa sih? Yang paling tidak ya mendapatkan profit gitu ya, mendapatkan profit yang secara terus menerus gitu. Tapi kalau jangka panjang tidak hanya mendapatkan profit, tapi yang lebih ya nilai perusahaan itu harus diperhatikan. Kemudian kalau sudah ada nih tujuan jangka pendek, jangka panjang, baru punya rencana jangka pendeknya yang akan jalanin itu jangka pendek terlebih dulu, bukan jangka panjang. Jadi kita itu merengreng membuat strategi step-stepnya itu jangka panjang, tapi kita melaksanakannya itu untuk jangka pendek, begitu ya. Oke. Nah dari mana itu biar semuanya itu tercapai, baik itu jangka pendek maupun jangka panjang, kita harus mempunyai anggarannya. Nah, anggaran ini sudah ada, ini misalnya ini anggaran sudah ada. Harusnya dengan adanya anggaran tadi sudah ada direncanakan ke depan, maka punya pengendalian. Nah, siapa yang bisa mengendalikan? Apakah diri kita sendiri? Gitu. Kalau kita usaha kecil, ya kita mengendalikan diri sendiri. Tapi kalau itu suatu organisasi, di situ ada bagian yang mengendalikan, namanya pengawas ya. Pengawas di sini aktivitas yang aktual. Di mana tugas daripada pengawas itu adalah membandingkan antara secara aktual dan yang direncanakan. Baru nanti ada investigasi. Apa saja yang dilaksanakan tuh dengan adanya anggaran. Maka di situ harus kendalikan, harus sesuai dengan rencana step-step yang sudah dibuat ya, jangan melebihi. Kalau biaya produksi misalnya 1 juta ya jangan sampai, bagaimana jangan sampai melebihi dari 1 juta. Begitu di situ adanya investigasi. Kalau nanti ada investigasi yang sudah dilakukan kok ada kekeliruan atau penyelewengan ya, penyelewengan baik itu dana kemudian ada waktu. Nah, ini nanti akan menjadi umpan balik. Kembali lagi ke rencana gitu nih kalau ada penyelewengan. Nah, kalau misalnya ada penyelewengan, nanti baru adanya tindakan untuk perbaikan. Tujuannya adalah mencapai profit yang maksimum begitu ya. Nah, kalau tadi udah ada perencanaan, kemudian ada pengendalian.
Itu tadi membutuhkan anggaran. Apa sih manfaat daripada anggaran? Nih, kalau udah ada anggaran ya, pertama adalah memaksa para manajer untuk melakukan perencanaan. Kemudian yang kedua, menyediakan informasi yang dapat digunakan untuk memperbaiki pengambilan keputusan. Pengambilan keputusan adalah langkah akhir dari suatu rencana pengendalian gitu ya. Kemudian yang ketiga adalah menyediakan standar evaluasi kinerja. Standar evaluasi kinerja itu antara satu perusahaan dengan perusahaan yang lain itu beda. Ya, standar evaluasi kerja ya disesuaikan dengan tempat bekerjanya gitu. Ya, tidak bisa disamakan untuk perusahaan yang besar dengan perusahaan yang kecil itu standar evaluasi kinerjanya juga beda gitu ya. Kemudian memperbaiki komunikasi dan koordinasi. Nah, untuk produksi itu juga jangan sampai adanya nih komunikasi yang terputus. Ya, nanti kalau terjadi miscommunication yang diproduksi berapa, yang dihasilkan berapa. Nah, itu rencana produksi misalnya 5 ton ya 5 ton gitu ya. Nanti jangan sampai melebihi apa yang sudah direncanakan. Makanya di sini tidak diharapkan adanya miscommunication karena di sini menyangkut biaya, ya, biaya overhead, biaya produksi dan lain sebagainya. Itu ada namanya anggaran induk. Nah, jadi kalau nanti udah ada anggaran, buatkan untuk anggaran induknya. Ya, anggaran induk adalah suatu rencana keuangan yang komprehensif bagi organisasi secara keseluruhan. Biasanya ini untuk periode 1 tahun sesuai dengan tahun fiskal perusahaan. Untuk 1 tahun, misal 1 periode itu akan dibagi berapa tahap? Akan dibagi triwulan ya, triwulan. Ada yang 4 tahap untuk anggarannya. Ini anggaran misalnya 50 juta akan diturunkan dalam 1 tahun dan 1 tahun misalnya secara triwulan atau secara kuartal gitu. Secara kalau kuartal berarti 4 tahap untuk pencairan anggaran gitu ya. Nah, itu minimal adalah 1 tahun. Dan biasanya itu 1 tahun juga untuk pelaporan anggarannya. Nah, komponen utama dalam anggaran induk itu ada 2. Yang pertama adalah anggaran operasional dan juga anggaran keuangan. Nah, untuk anggaran operasional itu sangat berhubungan sekali dengan namanya pendapatan. Ya, adanya pendapatan, kemudian kalau sudah pendapatan berarti dia itu akan memperhitungkan yang namanya penjualan, produksi, persediaan barang jadi gitu. Nah, kalau ngomongin anggaran operasional yang berhubungan dengan pendapatan, maka di sini akan yang diperhitungkan adalah laporan laba rugi beras. Apakah perusahaan ini dalam 1 tahun itu memperoleh laba setelah anggaran didapat gitu ya. Nah, itu akan diperhitungkan dalam anggaran operasional gitu ya. Kalau di anggaran keuangan, nah secara financial budget itu anggaran-anggaran yang secara detail apa saja sih yang dikeluarkan di dalam adanya anggaran itu master budgetnya. Itu bagian manajer produksi yang memang bertugas untuk memanage ya apa saja yang dikeluarkan gitu. Dan itu harus secara teliti jeli gitu. Nah, ini tadi sudah saya jelaskan tadi ya bahwa kalau operasional berkaitan dengan pendapatan. Hasil akhir daripada anggaran operasional tadi ya adalah laporan laba rugi. Kalau ngomongin laba rugi berarti ada namanya pendapatan, kemudian biaya-biaya ya, atau bahan-bahan yang dikeluarkan gitu apa saja. Kemudian nanti akan terlihat laba atau rugi daripada perusahaan itu. Nah, untuk anggaran operasional ini ada 8 laporan untuk pendukungnya. Nanti kita akan bahas satu persatu ya, ini cukup panjang ceritanya untuk ke-8 anggaran ini. Yang pertama adalah anggaran penjualan atau sales budget, yaitu di sini memproyeksikan yang disetujui komite anggaran untuk menjelaskan penjualan yang diharapkan dalam 1 unit dan
uang. Jadi nanti ada berapa unit yang akan dibeli atau apa unit apa yang akan diproduksi berapa gitu ya. Jadi di situ nanti ada rupiahnya atau dolarnya dalam bentuk mata uang kan, dan kemudian berapa unit yang akan diinginkan. Nah, tahap pembuatan sales budget atau anggaran penjualan di sini ada dua cara, ya, yaitu dengan pendekatan bottom up approach dan mempertimbangkan faktor lain seperti iklim ekonomi yang secara umumnya. Kemudian pertimbangan kedua adalah dengan komite anggaran terhadap sales budget yang dibuat. Nah, ini agak rumit nih ya untuk anggaran nih. Kita beri contoh di sini untuk laporan pertama. Di sini ada perusahaan Texas. Ini adalah laporan anggaran penjualan di tahun yang berakhir di 31 Desember tahun 2008. Di sini ada satu tahun itu terbagi menjadi 4 kuartal ya. Ada kuartal pertama, 2, 3, dan 4 untuk satu tahun. Nah, di sini diperlukan ada berapa unit setiap kuartalnya. Nah, di kuartal pertama itu ada 1000 unit. Kemudian di kuartal yang kedua ada 1.200, kemudian naik lagi 1.500, dan di kuartal yang keempat itu ada 2.000 unit, sehingga total dalam satu tahun itu ada 5.700 unit. Nah, untuk setiap kuartal ini harga produknya itu sama semuanya, yaitu $10. Maka anggaran yang diperlukan untuk penjualan di kuartal pertama adalah unit dikalikan harga jualnya, sehingga $10.000, kemudian $12.000 dan seterusnya, sehingga total untuk anggaran dalam satu tahun itu $57.000. Ini contohnya ya, ini baru soalnya ya. Kemudian kita lihat, nah di sini ada untuk menghitung unit yang akan diproduksi, ada rumusnya. Unit yang akan diproduksi adalah perkiraan penjualan unit, kemudian ditambah unit dalam persediaan akhir dikurangi unit dalam persediaan awal ya. Jadi yang dihitung adalah persediaan akhir dulu, nanti dikurangi dengan persediaan awal. Oke ya, diingat-ingat ya. Unit yang akan diproduksi, perkiraan penjualan ditambah persediaan akhir dikurangi persediaan awal. Oke. Nih, contohnya adalah di mana perusahaan Texas ini menjual kaos satu tahun di tahun 2008 dengan anggaran seperti contoh sebelumnya tadi, yang tadi di atas. Kebijakan perusahaan mensyaratkan 20% penjualan kuartal yang berikutnya itu harus tersedia di persediaan akhir dan persediaan awal untuk kaos tersebut. Nah, untuk kuartal pertama di tahun yang berjalan adalah kuartal pertama itu 180. Nah, kita menganggap bahwa penjualan kuartal pertama tahun 2009 diperkirakan 1.000 unit. Nah, ini perlu direkam lagi ya, bahwa penjualan ini dengan uraian penjualan pada kuartal pertama itu 1.000 kaos. Persediaan awal 180 kaos. Dan persediaan akhir di kuartal pertama 240 kaos. Ya, oke, kita lihat ini adalah hasil kuartalnya tadi untuk laporan untuk yang kedua nih Texas ya. Ini dari soal di atas. Laporan untuk pertama untuk penjualan itu ya kita ambil yang dari atas, itu ada 1.000, 1.200, 1.500, 2.000 itu dari yang pertama, laporan pertama ya. Oke. Ya ini ya, ini ada 1.000, 1.200, 1.500, 2.000, sehingga total untuk laporan penjualan pertama ada 5.700. Kemudian persediaan akhir yang diinginkan tadi adalah 240 ya. Nah ini ya 240 kaos itu untuk kuartal pertama ya. Nah itu didapatkan dari, ini ada 20% persyaratannya. Oke, 20% itu didapat dari 1.200 ya, 1.200 dikalikan 20%. Nah,
Itu ngambilnya dari kuartal yang pertama dikalikan 0,2 sehingga didapat 240. Ya, untuk persediaan akhir yang diinginkan. Kemudian di kuartal ketiga itu kan ada 1.500. Kemudian dikalikan 0,2 atau 20% sehingga didapatkan 300. Kemudian di kuartal yang keempat itu ada 2.000 masukkan untuk persediaan akhir yang ketiga. Itu 2.000 dikalikan 20% sehingga didapat 400 gitu ya. Dan di tahun yang keempat itu nanti dikalikan lagi itu menjadi 2.000 ya, 200 maksudnya ini kan diharapkan 200 ya. Ini diharapkan 200 di kuartal yang terakhir. Nah, sehingga persediaan akhir yang diinginkan adalah di kuartal yang terakhir itu ada 200 unit ya. Kemudian jumlah kebutuhan yang ditambahkan semuanya dan dikurangi persediaan awal. Persediaan awal di sini adalah 180. Ya, itu udah ada ya 180-nya. Kemudian naik persediaan awal itu diambil dari yang ini tadi ada 180. Kemudian untuk persediaan awal di kuartal kedua diambilkan dari persediaan akhir yang pertama masukkan itu ya ke kanan. Kemudian 300 turunkan ke kanan, 400 turunkan ke kanan. Sehingga yang persediaan awal yang diinginkan adalah yang pertama tadi 180 ya. Jadi persediaan awal itu yang diharapkan adalah yang sedikit sama dengan persediaan akhir yang diinginkan adalah yang sedikit. Persediaan itu tidak difikirkan oleh Texas sudah di pengendaliannya itu tidak dibutuhkan persediaan yang cukup besar, malah diambil persediaan yang paling kecil ya. Nah, di persediaan akhir itu ada 200, kemudian persediaan awalnya ada 180. Tadi rumusnya adalah nih, perkiraan penjualan kemudian dikurangi persediaan akhir ya, ditambahkan persediaan akhir dan dikurangi persediaan awal sehingga 5.700 ditambah 200 dan dikurangi 180 sehingga unit yang diproduksi adalah 5.720 unit. Begitu ya. Jelas ya rekan-rekan semuanya? Pastinya ya. Oke, lanjut ya. Ini untuk anggaran pembelian bahan bakunya adalah yang ketiga. Nah, rumusnya adalah bahan baku langsung dibutuhkan untuk produksi ditambah bahan baku yang diinginkan dalam persediaan akhir dan bahan baku untuk persediaan awal. Nah, itu rumusnya itu tetap sama ya. Persediaan awal itu nambah, kalau persediaan akhir itu mengurangi gitu ya. Nah, ini contohnya untuk penyelesaiannya itu tidak jauh beda dengan yang tadi ya. Rumusnya ini penjualan perusahaan itu ada kaos ya. Jadi perusahaan di sini ada kaos polos satunya itu harganya $3 untuk tinta cetakan itu ada 20.000 per ons itu per onnya itu harganya $0,2 gitu. Tapi perusahaan ini akan membeli itu yang dibutuhkan adalah 1 kaos dan juga ada 5 ons tinta gitu ya. Nah, jadi perusahaan Texas itu membutuhkan 1 kaos dan 5 ons tinta untuk tiap kaos yang berlogo yang diproduksi. Nah, penyelesaiannya tidak jauh beda dengan yang tadi ya. Ini lapor hasilnya seperti ini untuk kaos ya. Jadi penyelesaiannya untuk kaos sendiri dan untuk tinta sendiri. Untuk kaos bahan baku langsungnya per unitnya itu 1 ya. Nah, itu 1. Dari mana sih itu ada unit yang diproduksi? Itu ambil yang di laporan yang kedua. Ada 1060. Nah, itu yang paling bawah, unit yang diproduksi yang paling bawah itu adalah laporan kedua, masukkan di sini paling atas. Gitu ya. Nah, di situ ada 1 unit, maka tinggal di
dikalikan sehingga kebutuhan per unitnya tetap sama. Nah, persediaan akhir yang diinginkan itu tinggal kita ngelihat yang seperti tadi ya. Yang diingin ambil yang paling kecil untuk persediaan akhir. Maka masukkan di 1 tahun. Jadi ada 106. Kemudian jumlah kebutuhannya itu ditambahkan. Ya, ditambahkan nanti baru dikurangi persediaan awal. Sama persediaan awal itu di akhir tahun ambil angka yang paling kecil. Jadi untuk penyelesaiannya itu sama ya. Tinggal tadi harga kaos itu satu kaosnya itu kan $3, maka tinggal dikalikan $3. Untuk kuartal pertama jumlah pembelian di jumlah pembelian kaos untuk kuartal pertama ada 3.384. Nah, total untuk 1 tahun itu ada $17.304. Ini mudah ya untuk dipahamin ya. Lanjut, nah ini untuk tinta. Kalau tadi kan kaos, nah ini untuk tinta. Itu sama saja penghitungannya dengan yang tadi. Cuman di sini kan untuk bahan baku tinta itu kan 5 ya. 5 di sini ada 5 ons tinta ya, 5 ons tinta, maka tinggal dikalikan seperti itu ya. Untuk menghitung persediaan akhir itu juga sama dengan yang tadi, langkah-langkahnya sama semuanya gitu ya. Oke, nah tadi harga per ons tinta adalah $0,2, tinggal dikalikan sehingga total untuk pembelian tinta ada $5.748. Nah, jumlah pembelian bahan baku ini tinggal dikurangin ya. Dari bahan baku yang dibeli dikurangi jumlah biaya pembelian tinta. Sehingga total pengeluaran untuk pembelian tinta dalam 1 tahun ada $23.052 gitu. Untuk anggaran tenaga kerja langsung itu juga penghitungannya sama dengan yang tadi ya. Jadi ada step pertama, laporan pertama, 2 dan 3 gitu ya. Sama saja itu ya ini. Dan ini kan untuk tenaga kerja langsung untuk Texas ini. Jadi dia membayar gaji karyawannya gitu ya. Ini soalnya di situ, ini soalnya dengan melihat laporan yang kedua gitu. Dan penghitungannya sama dengan yang tadi. Oke, mudah ya. Oke, lanjut untuk anggaran overhead juga sama dilihat dari untuk overhead berarti kan berhubungan dengan tenaga kerja langsung, maka harus ngelihat yang ke sini gitu ya. Biar jumlah tenaga kerja langsung 127,2. Nah, itu sama dengan yang tadi dengan berpatokan pada soal yang ini. Itu ya. Ada 5 per jam tenaga kerja langsung kayak 5 jam. Maka itu $5 itu dilihat dari situ ya. Oke, lanjut. Nah, ini untuk anggaran persediaan akhir barang jadi. Untuk menghitungkan berapa unit, berapa biaya per unit adalah penghitungan biaya per unitnya. Ada bahan baku langsung, ada tadi yang sudah dikeluarkan adalah bahan baku langsung. Kemudian ada tenaga kerja langsung. Nah, overheadnya ini ngelihat di sini. Gitu ya, ini overheadnya. Oke, gitu ya. Nanti kalau ada yang kurang jelas bisa ditanyakan ya di kolom komentar dan saya akan menjawab. Oke, nah ini untuk anggaran persediaan akhir barang jadi untuk kaos bulu persediaan akhirnya tadi ada 200 ya. Untuk ngelihat di atas kemudian dikalikan tarifnya. Tarif ada 6,95 per unitnya sehingga jumlah kaos yang berlogo jumlahnya totalnya ada 1.390. Begitu ya. Oke, lanjut. Ini untuk anggaran harga pokok penjualan. Ini satu soal, ini berkaitan terus-menerus ya. Tinggal diturunkan dengan langkah yang seperti ini gitu ya.
Jadi setiap laporan itu laporan pertama masuk ke laporan 2, laporan 2 masuk ke laporan 3 gitu ya. Dan seterusnya laporan keempat masuk ke laporan yang selanjutnya. Sampai di sini laporan ke-7 menggunakan laporan overhead yang kelima gitu ya. Ini 39-nya masih ini yang kelima ya. Gitu. Nah, oke. Nah, sekarang anggaran beban penjualan untuk administrasi. Anggaran beban penjualan dan administrasi menguraikan pengeluaran yang sudah direncanakan untuk aktivitas non produksi. Jadi ada anggaran yang untuk produksi dan aktivitas yang tidak untuk produksi. Yang non produksi itu biasanya digunakan untuk promosi, kemudian biaya pengiriman, komisi daripada penjualan gitu. Nah itu jadi anggaran itu nanti terbagi menjadi 2 untuk produksi dan yang non produksi gitu ya. Nah ini adalah anggaran yang beban penjualan dan administrasi. Itu dilihat ini adalah rekapan yang dari di atas tadi ya, tinggal diturunkan semuanya itu ya, ada gajinya. Kemudian ada utilitas iklan itu. Ini adalah iklan, ini angka sendiri ya, ini datangnya dari mana, ini adalah angka sendiri. Nanti misalnya ada di dalam soal keluar maka akan dirinci. Untuk gaji sekian, untuk utilitas, iklan, penyusutan itu sendiri-sendiri ya. Sampai sini ada pengeluaran tetapnya, macam-macamnya sampai ke asuransi. Nah, ini adalah jumlah beban penjualan dan administrasi dalam 1 tahun untuk perusahaan Texas. Gitu ya. Nah, lanjut untuk laporan laba rugi. Berarti nanti kita akan melihat penjualan. Ini semuanya dikelompokkan. Yang membuat untuk laporan laba rugi adalah penjualan, kemudian harga pokok penjualannya, kemudian didapat ada beban-beban itu untuk penjualan ya. Sampai nanti terlihat ada laba operasional, kemudian ada beban bunga untuk ngurangin ya beban bunganya sehingga akan didapatkan pendapatan sebelum pajak. Oh, sekarang ada pajak, maka akan dimasukkan. Kalau nggak ada pajak ya berarti tidak ada yang mengurangi, cukup pendapatan. Pendapatan pajak sebelum pajak penghasilan. Berarti kalau tidak ada pajak ya langsung ke laba bersih. Tapi di sini ada pajak penghasilan. Itu ada angkanya dan di situ pendapatan sebelum pajak dikurangi pajak penghasilan sehingga didapatkan laba bersih. Oke, sampai di sini, sampai ke laba bersih. Udah selesai ya. Jadi untuk anggaran itu memang ada 9 ya step. Seperti itu yang harus dicermati, satu soal itu panjang ceritanya ya. Saya kasih contoh satu lagi ya. Ini PT ABC menggunakan metode regresi dalam memprediksi penjualan dalam 1 periode, 1 tahun ya. Berarti kalau dalam 1 tahun periode. Tingkat penjualan perusahaan dipengaruhi oleh belanja iklan. Ini adalah data untuk 5 tahun terakhir, berarti 5 periode. Kalau ditanya N-nya itu ada 5. Kalau ngomongin regresi berarti kita ingat bahwa di situ rumus B gitu ya. B sama dengan itu sigma, X, Y dan seterusnya. Kan masih ingat ya untuk rumus regresi ya. Nah, kita akan menganggap X-nya yang mana, Y-nya yang mana. Oke, X adalah penjualan, Y-nya adalah beban iklan. Kemudian tahunnya di situ N-nya itu ada 5 ya. Nah, ini adalah datanya. Kemudian pertanyaannya temukan PT penjualan di situ untuk tahun 2008. Jika belanja ikan diprediksi itu 20% di tahun sebelumnya. Oke, kita lihat hasilnya. Oke, di sini ada penjualannya di sini ternyata Y ya, kita anggap penjualan itu Y, beban iklannya adalah X. Yang dibutuhkan untuk regresi adalah ada X, ada Y, ya. B itu adalah untuk mencari
regresinya ya, di situ ada B sama dengan sigma XY min N kali rata-rata dari X kali Y, kemudian dibagi dengan sigma X kuadrat kurangi N min rata-rata X kuadratnya. Ya, nah untuk mencari nilai A sendiri adalah Y rata-rata dikurangin B kali X rata-rata. Nah itu kita akan lihatnya. Oke, B-nya. Kita berarti memperhitungkan jumlah Y berapa, jumlah X-nya berapa, kemudian X kuadrat, dan X kali Y-nya berapa, itu di total. Ini sudah saya perhitungkan ya. Tinggal membaca dan mempelajari ya. Angka-angkanya tinggal dimasukkan sehingga B yang didapat adalah 5,66 rupiah. Nah, A-nya didapatkan 8.257,74. Sehingga kalau kita masukkan untuk kita sudah bisa mengetahui berapa sih biaya iklan untuk tahun 2008 yang naik 20%, ternyata naik nih gitu, naik 20% sehingga didapatkan 850. Ini di genapkan ya 850.000 ya. Kemudian untuk belanja iklannya adalah berapa itu ya, berapa ininya. Kemudian untuk belanja iklan di tahun 2008 adalah 850, tadi ditambahkan 20% dikalikan 850 dan dikurangi 1020 sehingga didapatkan 14.030 rupiah 94. Oke, begitu saja rekan-rekan mahasiswa. Nanti apabila ada yang kurang jelas bisa ditanyakan kembali, dan mohon maaf untuk penyampaiannya ini terlalu cepat mungkin ya. Makanya nanti bisa diulang-ulang lagi untuk belajar. Diulang lagi dari depan kembali ke belakang, dari depan kembali ke belakang sampai paham ya. Begitu saja rekan-rekan mahasiswa yang saya akhiri untuk pertemuan kali ini, dan sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.